saya Coki dari Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia, MAPI FAUI. Kemarin kita berdiskusi bersama rekan-rekan dari PR NTT, ada Lei, kemudian ada Aji Sumbar dengan YPSHK untuk membahas mengenai keterbukaan di penegakan hukum. Kemarin diskusi difasilitasi oleh Mas Agus dari ICW gitu ya, dan kita menghasilkan beberapa poin. Kita membahas SWOT, analisis SWOT, kemudian ada identifikasi aktor-aktor potensial, dan terakhir ada beberapa agenda strategis yang ingin kita rencanakan bersama di tahun depan, tahun berikutnya. Agak lama ya. Penegakan hukum kita juga lambat. Dan gelap ya. Dan gelap, remang-remang, tidak terbuka. Simbolik. Kayaknya mereka sengaja. Ini bagian dari gimmicknya, gimmick presentasinya. Sebelumnya mohon maaf sekali lagi nih atas teknologi. Cukup menggambarkan ya potret penegakan hukum kita, lambat, tersendat, tertutup. Kesimpulannya sudah Oke, sambil jalan, mudah-mudahan saya ingat beberapa kita memulai dengan analisa SWOT. Pertama kita identifikasi strength, strength yang akhirnya ditemukan dari hasil diskusi kemarin itu hanya satu. Kita melihat bahwa civil society terkait keterbukaan ya sudah punya sumber daya yang cukup cukup untuk mendorong keterbukaan. Kita udah beberapa kali melakukan uji akses. Kemudian civil society juga sudah banyak terlibat dalam penyusunan modul, pelatihan, pendampingan terkait keterbukaan. Terkait keterbukaan informasi di pengadilan. Itu modal utama yang kita yakini bisa mendorong keterbukaan di penegakan hukum selanjutnya. Kemudian weakness-nya kita melihat ada keberlanjutan. Ini keberlanjutan baik dari civil society maupun dari instansi penegakan hukum. Ketika pimpinan itu berganti, komitmen atau prioritas dari pimpinan-pimpinan baik itu CSO ataupun pimpinan di instansi penegakan hukum tidak untuk mendorong keterbukaan, ini menjadi salah satu hambatan gitu. Misalnya ada beberapa contoh gitu, ketika MAPI melakukan uji akses di beberapa pengadilan, ada pimpinan-pimpinan pengadilan itu yang cukup progresif melakukan langkah-langkah inovatif. Misalnya di beberapa daerah seperti di Ambon, akses internet cukup terbatas, fasilitas infrastruktur juga tidak mendukung, dan pimpinan pengadilan, kalau tidak salah pengadilan agama atau betul saya lupa, itu mendorong layanan informasi jadwal sidang dengan menggunakan SMS, karena itu tools atau teknologi yang banyak digunakan oleh masyarakat setempat. Jadi sistemnya kayak rek spasi primbon, tapi ini rek spasi jadwal sidang gitu. Jadi masyarakat yang mendaftar bisa terupdate jadwal-jadwal sidang di pengadilan tersebut. Weakness selanjutnya adalah penyediaan informasi tidak merata, karena tadi ada masalah infrastruktur, fasilitas SDM, terutama instansi-instansi penegak hukum yang secara geografis itu jauh dari pusat pemerintahan. Ada beberapa misalnya mereka sudah punya fasilitas meja, fasilitas layar disediakan oleh katakanlah oleh funding agency, tapi itu tidak bisa diberdayakan, tidak bisa dimanfaatkan oleh court user, tidak bisa diberdayakan oleh pengguna pengadilan karena keterbatasan misalnya listrik, internet, server,
dan lain sebagainya. Opportunity yang kita lihat ada di Nawacita Jokowi JK seperti kemarin sudah disampaikan oleh Ibu Tara. Kemudian ada beberapa MOU yang sudah dibuat antara CSO dengan instansi penegak hukum, misalnya Aji Sumbar gitu, mengatakan mereka punya MOU dengan instansi penegak hukum, Polri, Kejaksaan, Pengadilan terkait keterbukaan informasi. Kemudian ada undang-undang KIP dan masing-masing instansi, kepolisian, kejaksaan, juga pengadilan sudah punya peraturan-peraturan internal yang bisa bisa kita uji, bisa kita coba gitu mekanismenya apakah berjalan atau tidak. Dan yang terakhir adalah case tracking system di pengadilan negeri. Ini program yang dibuat, yang diinisiasi oleh USAID. Proyeknya sudah selesai dan ini sebenarnya bisa menjadi contoh, bisa jadi model untuk instansi-instansi penegak hukum. Di CTS ini cukup lengkap. Di situ ada nama hakim, nama panitera, nomor perkara, nama terdakwa, nama penasihat hukum, kemudian jadwal penetapan sidang hari pertama, jadwal sidang putusan. Memang ada beberapa loopholes yang belum disempurnakan dari CTS ini. Misalnya, kita belum mengetahui ada berapa jumlah persidangan dalam memutus perkara tersebut. Misalnya, kita kan tahu ada beberapa misalkan penundaan persidangan yang terindikasi adanya berging antara terdakwa atau pengacara dengan hakimnya. Itu tidak bisa kelihatan karena dari jadwal sidang pertama langsung lompat ke jadwal sidang putusan. Tidak ada jadwal pembacaan dakwaan, pembuktian, penghadiran saksi-saksi dan segala macam. Dan opportunity-nya ke depan civil society diharapkan untuk bisa memantau persidangan juga dengan CTS ini. Karena proyek CTS sudah selesai dari USAID dan harapannya pengguna atau petugas pengadilan itu bisa secara otomatis, secara rutin mengupdate informasi-informasi di CTS tersebut. Namun sayangnya setelah proyek selesai, ada beberapa pengadilan itu yang update informasinya terakhir bulan September atau bulan Oktober. Nah, inilah peran masyarakat sipil untuk mendorong rutinitas dari petugas pengadilan untuk mengupdate informasi di CTS. Dan ini menurut kami bisa dikembangkan untuk instansi-instansi lain, misalkan kepolisian, kemudian lapas, dan juga kejaksaan. Ternyata ada politik anggaran, misalnya sebagai contoh yang kami geluti di pengadilan. Di pengadilan itu ada politik anggaran yang cukup kental. Untuk pengadilan agama, cenderung infrastruktur dan pemberian anggaran itu lebih baik. Karena orang-orang yang ada di badan urusan administrasi, buahnya Mahkamah Agung itu mayoritas orang-orang bekas Kementerian Agama yang sangat fokus ke pengadilan agama. Ini didapatkan dari hasil wawancara dengan petugas-petugas di pengadilan negeri juga dengan PT UN. Dan ketika kita mendatangi, memang layanan informasi, layanan hukumnya cukup berbeda. Misalnya di Pengadilan Agama Bandung itu sudah seperti bank. Kita ngambil nomor dan dipanggil nomor 1, nomor 2, nomor 3. Tapi di pengadilan negeri dan pengadilan ketut itu masih jauh di bawah pengadilan agama. Kemudian undang-undang ITE yang mengancam kebebasan berekspresi kita dan undang-undang ormas. Nah, ini beberapa aktor potensial yang perlu didekati. Pimpinan instansi penegak hukum baik di pusat maupun lokal. Kemudian ada usulan yang menarik juga bahwa public figure ini perlu didekati, perlu di-approach untuk menggaungkan, memainstreamkan isu OGP di tingkat pusat ataupun tingkat lokal. Tokoh masyarakat, public figure yang kita identifikasi misalnya ada tokoh masyarakat, tokoh agama, atlet, artis, akademisi, kemudian aktivis, dan lain sebagainya. Ada juga instansi pendidikan. Kita melihat bahwa salah satu pengguna pengadilan yang paling besar adalah mahasiswa Fakultas Hukum. Mereka pasti membutuhkan putusan-putusan, data-data untuk kebutuhan tugas, skripsi, penelitian, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir adalah mendorong aktor potensial di instansi penegak hukum dengan mekanisme reward, seperti misalkan panitera, PPID, petugas informasi, dan lain sebagainya. Dan ini beberapa agenda strategis yang kami usulkan. Harapannya teman-teman bisa berkolaborasi, bisa ikut membantu menyukseskan agenda kita. Pertama, replikasi case tracking system di kejaksaan untuk jangka pendeknya, terutama untuk perkara-perkara tipikor.
kita melihat bahwa kejaksaan ini punya peran sentral mulai dari pra penuntutan hingga eksekusi. Kejaksaan untuk perkara tipikor dia juga melakukan penyelidikan dan penyidikan, gitu kan. Jadi tahapannya sangat panjang dan akan sangat strategis jika kita bisa meminta akuntabilitas dan transparansi dari penanganan perkara tersebut. Misalnya untuk perkara korupsi yang terjadi di NTT, kenapa suatu kasus dikeluarkan SP3 oleh kejaksaan? Apa alasannya, apa reasonnya, apa pertimbangannya, itu harus dibuka kepada publik. Kemudian ketika sudah diputus, kejaksaan juga bertugas memiliki tanggung jawab untuk melakukan eksekusi. Dengan adanya case tracking system, kita bisa melihat apakah kejaksaan sudah mengeksekusi terpidana tersebut, apakah asetnya sudah dilelang, apakah harta-hartanya sudah dirampas dan sudah dikembalikan atau disetorkan kepada negara, apakah terpidana tersebut sudah ditempatkan di lapas untuk menjalani hukuman pidana penjaranya. Lalu untuk jangka panjangnya kami mengharapkan ada case tracking system terintegrasi untuk perkara-perkara tipikor, mulai dari yang ditangani kepolisian, kejaksaan, hingga proses pemidanaan yang ada di lapas. Kita tahu ketika misalnya Dirjen PAS, ketika Kemenkumham memberikan pembebasan bersyarat, apa reasonnya, apa dasarnya, apa pertimbangan hukumnya, dan kita bisa nge-challenge pertimbangan-pertimbangan atau keputusan yang dibuat oleh Dirjen PAS. Selanjutnya, capacity building terkait OJP untuk yang disasar kepada instansi-instansi penegak hukum perlu dan wajib terus dilakukan, dan harapannya ada semacam suatu kurikulum baku yang bisa kita atau masyarakat sipil berikan kepada instansi-instansi penegak hukum. Kita sudah punya, misal katakanlah modul HAM untuk kepolisian, teman-teman di PR sudah melakukan pelatihan itu. Dan ketika ada modul tersendiri untuk keterbukaan informasi, ini akan menjadi satu langkah strategis. Lalu uji akses di kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan LP harus tetap terus-menerus dilakukan. Dan ini juga diyakini oleh beberapa lembaga sebagai pendorong untuk peningkatan keterbukaan informasi pengadilan. Sebagai contoh, di Mahkamah Agung, salah satu agenda monitoring blueprint atau cetak birunya adalah pemantauan yang secara berlanjut, secara terus-menerus terhadap keterbukaan informasi pengadilan. Dan kita bisa menggunakan target atau tujuan dari Mahkamah Agung itu untuk masuk memberikan masukan dari hasil uji akses kita. Lalu dari hasil uji akses itu kita bisa melihat, bisa mapping apa sih faktor penghambat dan faktor pendukung dari keterbukaan informasi pengadilan, dan ini bisa jadi knowledge, jadi pengetahuan yang bisa kita share untuk perbaikan dan penyempurnaan pelaksanaan keterbukaan informasi pengadilan. Selanjutnya, merumuskan peraturan baru terkait keterbukaan informasi di instansi penegak hukum. Seperti misalnya di kejaksaan, ini sangat aneh menurut saya. Di kejaksaan, peraturan terkait keterbukaan informasinya menugaskan kepala seksi intelijen sebagai PPID di Kejaksaan Negeri. Dan ini sangat aneh kan, sangat bertolak belakang dengan tugas, fungsi, dan giroh dari Kasih Intel yang cenderung mengumpulkan data-data dan kemudian menyimpan itu secara tertutup untuk dipakai ke kejaksaan. Kita uji coba di Kejaksaan Negeri Pusat, bahkan di SK penunjukan pengangkatannya pun tidak dituliskan bahwa Kasih Intel itu punya tugas untuk mengelola dan menyimpan, kemudian memberikan informasi. Inilah beberapa temuan dari hasil mapping, dan harapannya bisa ada perubahan peraturan internal di masing-masing institusi penegak hukum. Selanjutnya, ada track record aparat penegak hukum yang terbuka, terutama yang menangani kasus-kasus tipikor. Dengan adanya tracking system tadi, kita bisa melist nama hakim pernah menangani kasus tipikor apa saja, dan kita bisa melihat polanya. Siapa pengacara yang sering berurusan menangani perkara-perkara tipikor tersebut. Komisi Yudisial misalnya dalam diskusi informal menemukan adanya indikasi bahwa paket hakim A, B, C biasa ditangani oleh pengacara X. Dan ini mulai terlihat terutama untuk perkara-perkara korupsi. Dan ketika ada case tracking system yang terbuka, kita bisa mencatat, kita bisa nulis, kita bisa indeks, dan ini menjadi track record dari masing-masing aparat penegak hukum. Dan yang terakhir, judicial review undang-undang ITE dan undang-undang lain yang menghambat informasi pengadilan. Oke,
itu saja dari kelompok penegakan hukum. Terima kasih atas kesempatan waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.